Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan perancangan enterprise arsitektur sebagai strategi pengembangan desa Mekarmaya berdasarkan SDGs Desa Berjejaring menggunakan framework TOGAF ADM. Untuk anggota kelompoknya sendiri yaitu terdiri dari Atika Khairunisa, Nur Dalifa Aksar, Muhammad Gifari Satria Putra, dan Naomi Dorha Sritongan. Untuk latar belakangnya sendiri itu menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Setidaknya ada 18 tujuan dan sasaran pembangunan melalui SDGs Desa, mulai dari desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, pendidikan desa berkualitas, hingga kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Smart Village merupakan pembangunan desa yang berbasis penerapan teknologi tepat guna. Pengaplikasian konsep ini sangat terkait dengan SDGs desa, terutama terhadap perumusan desa berjejaring. Berdasarkan hasil wawancara, Desa Mekarmaya sudah terdapat beberapa aplikasi terkait sistem administrasi keuangan dan aset desa, sehingga aplikasi digital terkait sistem informasi desa sebagai bentuk pembangunan teknologi informasi dan komunikasi. Namun, aplikasi-aplikasi tersebut tidak terintegrasi satu sama lain, sehingga masih diperlukan penginputan manual agar data antar aplikasi dapat sinkron dan update. Selain itu, pada tingkat RT masih digunakan pencatatan menggunakan kertas sehingga sering terjadi keterlambatan penginputan data karena mesti menunggu masing-masing RT untuk menyerahkan dokumen tersebut. Pengaplikasian Smart Village dan memaksimalkan rumusan SDGs pada poin 17, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi menuju desa mandiri. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah framework enterprise arsitektur. Enterprise arsitektur merupakan pendekatan yang memiliki hierarki yang mampu mengintegrasikan antara bisnis, fungsi organisasi, sistem informasi, dan stakeholder dalam suatu organisasi. Untuk identifikasi masalahnya sendiri, itu yang pertama, sudah terdapat banyak aplikasi sebagai bentuk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di Desa Mekarmaya, tetapi aplikasinya tersebut tidak terintegrasi. Lalu yang kedua, pada tingkat RT masih menggunakan pencatatan menggunakan kertas, sehingga sering terjadi keterlambatan penginputan. Lalu yang ketiga, penyusunan strategi pemanfaatan IT perlu dilakukan dalam penerapan konsep Smart Village. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah disebutkan, maka rumusan masalahnya itu adalah bagaimana analisis dan perancangan solusi blueprint berupa enterprise arsitektur dengan framework TOGAF pada konsep Smart Village pada dimensi e-government. Lalu yang kedua, bagaimana rancangan roadmap, pedoman keberhasilan implementasi e-government dan mewujudkan konsep Smart Village. Tujuannya sendiri itu untuk menganalisis dan menghasilkan rancangan berupa enterprise arsitektur dengan framework TOGAF pada konsep Smart Village. Yang kedua, menghasilkan rancangan IT roadmap, pedoman strategi implementasi untuk mewujudkan keberhasilan pengembangan konsep Smart Village. Adapun visi misi dari Desa Mekarmaya yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal, pemetaan dan pengembangan potensi ekonomi berbasis wilayah, membangun sinergi antar lembaga, bersinergi dengan pemerintah daerah maupun pusat, menciptakan harmonisasi dan kerukunan antar warga. Berikut merupakan prinsipal katalog. Prinsipal katalog itu untuk menggambarkan seperti apa solusi atau arsitektur yang baik untuk Desa Mekarmaya. Untuk kategori prinsipal bisnis arsitektur, itu ada prinsipal komoditas desa yang diekspor meningkat, information management dan integration principle, standarisasi kepatuhan hukum, regulasi, dan peraturan
presiden, mutu dan kemudahan pelayanan publik masyarakat desa, service orientation. Lalu untuk data arsitektur itu ada data adalah aset, data akses, integrasi dan data real time, keamanan data. Lalu untuk application arsitektur itu ada aplikasi mudah digunakan, integrasi aplikasi, segmen otoritas aplikasi, memiliki aspek peningkatan pembangunan pelayanan masyarakat, aplikasi sebagai digitalisasi desa. Lalu yang terakhir itu ada teknologi arsitektur, itu ada keamanan teknologi, kontrol dan pemeliharaan infrastruktur teknologi. Untuk yang pertama ada stakeholder map matrix, itu untuk mengidentifikasi stakeholder yang berpengaruh atau terlibat pada arsitektur. Itu ada BPD, yaitu Badan Pemusyawaratan Desa, ada kepala desa, kepala urusan keuangan, kepala umum dan perencanaan, kepala seksi pelayanan, kepala seksi kesejahteraan, kepala seksi pemerintahan, kepala dusun, rukun warga, rukun tetangga, LPM atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, PKK, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. Lalu selanjutnya akan ditampilkan itu value chain, sebuah diagram untuk mengklasifikasikan, melakukan analisis, serta memahami aktivitas yang membentuk suatu produk atau jasa. Lalu akan dilanjutkan ke solution concept diagram, yaitu menggambarkan orientasi tingkat tinggi dari sebuah solusi. Di sini terdapat channelnya yaitu internet, lalu terdapat front office, middle office, dan back office. Itu tuh pada front office terdapat profil desa dan kelurahan, dashboard desa, mobile banking. Lalu middle office itu ada layanan transaksi non-tunai, layanan bansos, layanan transfer dana desa, aset dana, tata kelola BPJS, perencanaan dan pembangunan, keuangan, perpajakan, integrasi pendataan keuangan, pelayanan umum. Lalu untuk back office itu ada monitoring, pengawasan, pelaporan, audit, dan kontrol. Untuk di middle office inilah untuk menjadi fokus pada penelitian kali ini. Selanjutnya itu masuk ke goal katalog, ya ini untuk mengidentifikasi tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan. Di sini terdapat 5 tujuan yang akan dicapai perusahaan. Yang pertama itu terwujudnya masyarakat desa Mekarmaya yang makmur melalui pembangunan di bidang pertanian dan perdagangan berdasarkan iman dan takwa. Yang kedua, memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Yang ketiga, membangun sinergi antar lembaga agar tercipta keselarasan pembangunan. Bersinergi dengan pemerintah daerah maupun pusat dalam menjalankan program secara profesional dan transparan. Dan yang terakhir, menciptakan harmonisasi dan kerukunan antar warga. Untuk bisnis food diagram itu sendiri, itu menggambarkan hubungan antara tujuan bisnis, unit organisasi, bisnis function and service. Untuk driver, goal, atau objektif atau requirement katalog, ini akan digunakan sebagai gap analysis, di mana yang akan dilihat itu di bagian requirement, yaitu pengembangan teknologi informasi yang dapat melakukan sistem integrasi dalam pencatatan data keuangan. Mengembangkan sistem informasi yang dapat melayani laporan pengaduan warga desa, meningkatkan indeks keterbukaan informasi publik, mengembangkan teknologi sistem informasi pelayanan publik, mengembangkan aplikasi yang dapat memberikan suatu informasi program apa saja yang sudah tersedia pada desa. Jika didetailkan lagi, berikut merupakan requirement katalog atau untuk gap analysis. Pada domain bisnis nanti terdapat penerapan enterprise arsitektur, bisnis data aplikasi dan teknologi yang sesuai dengan visi misi. Lalu ada pengembangan teknologi informasi yang dapat melakukan sistem integrasi, pencatatan keuangan. Lalu ada terdapat integrasi proses bisnis,
penerapan teknologi IT di desa untuk mempermudah warga. Lalu untuk pada domain data itu ada data terstruktur, data terintegrasi, data dapat disebarkan, pengelolaan data, data selalu sedia dan lengkap. Untuk domain aplikasi, arsitektur aplikasi yang terintegrasi, membuat aplikasi Smart Village agar masyarakat atau penduduk mendapat informasi dan pelayanan, aplikasi yang mendigitalisasi berbagai proses administrasi. Lalu pada domain teknologi, itu ada keamanan teknologi dan kontrol pemeliharaan infrastruktur teknologi. Lalu selanjutnya ada Business Interaction Matrix. Di sini tuh ada layanan bantuan sosial, layanan transaksi non-tunai, layanan penyaluran transfer dana desa, layanan pembukuan kas, layanan mobile banking, layanan perpajakan, layanan pembuatan BPJS, layanan pengelolaan aset desa, layanan pengembangan daerah, layanan pembangunan daerah, maaf. Di sini nanti akan dilihat hubungannya antara layanan bantuan sosial dengan layanan bantuan sosial, itu seterusnya sampai ke bawah. Lalu di sini ada functional decomposition diagram, ini untuk menggambarkan antara fungsi bisnis dengan proses bisnis existing. Di sini dapat dilihat untuk firm infrastructure itu ada informasinya, sarana dan prasarana, keuangan, regulasi, dan pengelolaan pemeliharaan. Untuk HR sendiri, itu ada pengelolaan SDM kepegawaian, ada pelatihan, dan pengembangan SDM. Untuk teknologi sendiri, Desa Mekarmayar memiliki aplikasi Sisalsa, Siskedes, Sitanti, EIS, IBC, Sidadeoke, Sipades, dan Prodeskel. Untuk procurement-nya sendiri itu ada RAK, APBDS, dan SOP. Lalu untuk pelayanan publik sendiri itu ada pengelolaan administrasi desa, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi desa, pengelolaan aspirasi desa, pelayanan administrasi masyarakat. Selanjutnya ada keuangan desa, pengelolaan keuangan desa, pelaporan keuangan desa, pemanfaatan RAP program desa, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, program pelayanan perempuan dan anak, program pelayanan pendidikan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat itu terdapat pendataan bantuan sosial, pengelolaan bantuan sosial, pelayanan kesejahteraan masyarakat. Lalu yang terakhir ada pembangunan infrastruktur. Ada pembangunan infrastruktur, yaitu pembangunan infrastruktur fisik, pembangunan infrastruktur non-fisik, pemeliharaan infrastruktur, perencanaan pengembangan strategis, pemantauan program-program lembaga. Untuk bisnis service atau function katalog, di sini ada yang diambil ada pelayanan umum desa dan integrasi pendataan keuangan. Untuk organization atau aktornya itu ada aktornya telah disebutkan yang sebelumnya. Lalu kita akan masuk ke fungsinya itu ada fungsi keuangannya, fungsi pelayanan publik. Untuk role katalognya itu ada BPD, dia tuh fungsinya itu mengawasi dan memberikan pendapatan atas penyelenggaraan. Ada kepala desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala urusan keuangan menyusun rencana anggaran kas desa, kepala urusan umum dan perencanaan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa. Lalu ada kepala seksi pelayanan melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat. Ada kepala seksi kesejahteraan, yaitu melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pedesaan. Kepala seksi pemerintahan melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan. Kepala dusun itu membina ketentraman dan ketertiban dusun. Lalu ada RW atau rukun warga memelihara kerukunan hidup warga. Lalu ada RT atau rukun tetangga memelihara kerukunan antar tetangga. Ada LPM, lembaga pemberdayaan masyarakat, itu menyusun rencana pembangunan yang partisipatif. Lalu ada LSM,
lembaga swadaya masyarakat memberikan aspirasi-aspirasi untuk pemerintahan desa. Kemudian ada PKK, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, itu merencanakan, melaksanakan, dan membina pelaksanaan program kerja PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Terakhir itu ada masyarakat, memperoleh fasilitas berupa layanan-layanan yang ada di Desa Mekarmaya. Ini akan ditampilkan aktor atau role matrix. Berdasarkan role-nya itu ada BPD, kepala desa, dan lain-lain, itu akan diperiksa apakah untuk BPD atau kepala desa dan lain-lain itu bisa mengakses web integrasi atau bisa mengakses layanan atau dia cuma bisa melihat, itu akan diidentifikasi di sini. Lalu ada proses katalog, yaitu tahap ini menjelaskan terkait hierarki proses, peristiwa yang memicu proses, serta output yang dihasilkan. Selain itu, di sini bakal ditampilkan juga proses bisnis existing-nya. Untuk gambarnya mungkin tidak terlihat jelas. Dan proses bisnis targeting-nya juga. Di sini tuh akan ditampilkan beberapa aplikasi yang menggunakan API untuk melakukan pengambilan data yang berasal dari aplikasi si Salsa, si Tanti, si Pades, ACE, dan si Skedes. Lalu lanjut ke service katalog, ini tuh ada integrasi pendataan keuangan, itu requirement-nya ada dapat mengakses berbagai data atau dokumen keuangan, terintegrasi berbagai aplikasi seperti si Tanti, si Skedai, si Salsa, dapat terintegrasi secara real time. Lalu ada service yang kedua yaitu pelayanan umum desa. Itu tuh ada pengoptimalan peran teknologi atau IT, sama menyediakan website untuk mempublikasi data atau informasi. Untuk gap-nya sendiri itu terdapat integrasi proses bisnis dengan penerapan teknologi. IT desa yang mempermudah warga untuk mendapatkan layanan serta informasi yang disediakan oleh sistem informasi desa. Lalu ada pengembangan teknologi informasi yang dapat melakukan sistem integrasi dalam pencatatan data keuangan. Selanjutnya kita akan masuk ke data arsitektur, domain data arsitektur. Yang pertama ini data entity, ini tuh untuk sebuah katalog yang digunakan untuk mengelola dan mengidentifikasi daftar entitas beserta deskripsi hingga tipe datanya. Di sini entity yang digunakan terdapat 15 entity, dengan tipe datanya itu terdapat master data dan transaksional data. Kemudian di sini juga ada data entity atau business function matrix. Ini tuh sama dengan business function matrix yang tadi sudah disebutkan, yaitu untuk aktor-aktor yang di sini seperti BPD, kepala desa, dan lain-lain, apakah mereka bisa mengakses bantuan sosial atau hanya melihat atau bisa mengupdate atau semuanya bisa dilakukan. Lalu ada sistem data matrix seperti pada keterangan di sini, aplikasi atau entitas target atau aplikasi improvement. Ini tuh untuk menggambarkan hubungan antara sistem aplikasi terhadap kebutuhan data. Ini tuh yang seperti keterangannya untuk SysNG, siswa Kudes, itu hanya itu aplikasi target, sedangkan aplikasi improvement-nya itu ada di website integrasi pendataan keuangan. Ini tuh maksudnya pengintegrasian website pendataan keuangan. Misalnya tadi kan ada aplikasi Siskedes, si Salsa, si Tanti, si Pades, dan EIS. Ini tuh adalah aplikasi keuangan, makanya dijadikan satu yang dinamakan website integrasi pendataan keuangan. Lalu ada yang aplikasi lagi, itu website pelayanan umum desa atau kita sebutnya desamekarmaya.id. Ini tuh untuk sistem layanan informasi, administrasi, dan pengaduan desa. Selanjutnya ada ERD dan kelas diagram, merupakan model dan berupa grafis dalam pemodelan data konseptual. Untuk ERD-nya sendiri mungkin gambarnya terlalu kecil, jadi di sini dapat dilihat.
Untuk entitas yang digunakan itu ada sebanyak 15 entitas sesuai yang tadi sudah disebutkan di atas. Lalu yang diberi warna kuning adalah entitas atau data yang akan sebagai target, akan dijadikan sebagai target. Berikut kelas diagramnya. Lalu ada data dissemination diagram, itu tuh memberikan gambaran mengenai hubungan antara entitas data, aplikasi, dan layanan bisnis. Nah, di sini tuh dapat dilihat ya, untuk aplikasi, physical aplikasinya itu ada website integrasi keuangan, itu tuh bisa melakukan transaksi, laporan, pengajuan dana, RAB, aset, dan inventory. Lalu untuk siswa kedesnya itu dia bisa melakukan transaksi, laporan, pengajuan dana, kas, aset, dan inventory. Untuk aplikasi 6NG itu ada bantuan sosial, user, kependudukan, lalu yang terakhir ada physical web, pelayanan umum desa, itu dia bisa melakukan pelayanan, petugas, pengaduan, informasi publik, dan SDGs. Itu akan dilakukan penggabungan di pelayanan desa Mekarmaya. Untuk gap analisis pada data arsitektur, itu terdapat data terstruktur dan mudah dipahami itu udah full. Lalu data terintegrasi pada setiap dan antar data itu masih di tengah-tengah, partially. Lalu ada data dapat disebarkan dan digunakan oleh pengguna sesuai otoritasnya, dia udah full juga. Untuk pengelolaan data bersifat terpusat, dia masih partially atau masih di tengah-tengah. Lalu terakhir ada data selalu tersedia dan lengkap, itu sudah full. Selanjutnya ke application arsitektur atau domain aplikasi. Pertama kita akan ke application portfolio katalog, ini untuk mendeskripsikan aplikasi yang digunakan di Desa Mekarmaya, baik existing maupun targeting. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, untuk website integrasi pendataan keuangan itu terdiri dari aplikasi Siskedes, Sisalsa, Sitanti, EIS, dan Sipades. Ini akan dijadikan satu, digabungkan menjadi website integrasi pendataan keuangan. Selanjutnya ada website pelayanan umum Desa Mekarmaya, itu untuk aplikasi pelayanan desa. Terdapat interface katalog, itu tuh untuk mendefinisikan ruang lingkup interface antar aplikasi yang memiliki ketergantungan. Seperti dapat dilihat seperti pada di gambar, ini tuh yang diberi warna kuning adalah target kita, website integrasi pendataan keuangan. Itu menggunakan nanti database sama web server, MySQL, dan PHP. Lalu untuk website pelayanan umum desa atau Desa Mekarmaya itu akan dibangun menggunakan database, web server, dan API. Selanjutnya itu ada sistem atau organizational matrix. Ini tuh untuk menggambarkan hubungan antara aplikasi dan unit organisasi dalam desa. Kita akan melihat yang diberi warna kuning karena warna kuning adalah target kita, itu ada web integrasi pendataan keuangan, itu bisa diakses oleh operator, kepala desa, dan kepala umum keuangan. Lalu ada website pelayanan umum desa atau desamekarmaya.id, itu dapat diakses oleh semua aktor, ada operator, kepala desa, BPD, kepala umum keuangan, kepala umum desa, kasih pelayanan, kasih kesejahteraan, kasih pemerintahan, kepala dusun, RT RW, masyarakat, dan lembaga. Lalu akan menjelaskan role atau sistem matriks, menjelaskan hubungan antara aplikasi komponen dengan aktor yang terlibat. Ini tuh bakal dilihat yang kuningnya aja. Untuk websitenya itu tadi yang integrasi keuangan itu bisa diakses oleh kepala desa, kepala keuangan, dan Desa Mekarmaya bisa diakses oleh kepala desa, kasih pelayanan, kasih kesejahteraan, kepala dusun, masyarakat, dan organisasinya. Lalu akan dibahas sistem atau function matrix. Ini sama seperti sebelumnya, jadi website integrasinya bisa diakses oleh operator atau kepala desa, sama keuangan. Ini juga sama, itu bisa diakses oleh semua role, semua aktor. Selanjutnya ada application interaction matrix, itu untuk
menjelaskan interaksi antara aplikasi pada Desa Mekarmaya. Lebih dari 30 menit kan? Ini tuh ada gambarannya, bisa dilihat sendiri. Lalu akan lanjut ke application communication diagram. Ini tuh data apa aja sih yang bakal diambil untuk membuat integrasi keuangan. Misalnya dari Siskedes dia ngambil data keuangan, si Tanti dia ngambil data transaksi non tunai, si Salsa dia ngambil penyaluran dan desa, EIS dia ngambil dashboard, IBC dia ngambil internet banking, siswa Kedes mengambil pengawasan keuangan, 6NG mengambil bantuan sosial, lalu untuk dikasih pelayanannya atau pelayanan umum, dia tuh ngambil pelayanan desa, pengaduan, musrenbang, dan informasi desa. Untuk kasih umum dan perencanaan si Pades, itu dia mengambil pengelolaan dan aset desa. Untuk use case diagramnya dapat dilihat sendiri. Untuk keuangannya dia bisa melakukan transaksi, lalu bisa membuat laporan, kepala desanya bisa menyetujui, kepala desa juga bisa login, kepala desa juga bisa menyetujui proposal, lalu ada pelayanan umum dan pendanaannya dia bisa melakukan pembuatan proposal, mencatat aset desa, melakukan login juga bisa. Untuk website pelayanan umum desanya, ini juga dapat dilihat. Pelayanannya dapat melihat pengaduan, menginformasi, dan juga dapat login. User penduduknya juga dapat mengajukan pengaduan dan melihat informasi. Untuk gap analisis sendiri, itu ada arsitektur aplikasinya terintegrasi itu masih partially atau masih setengah. Membuat aplikasi Smart Village itu masih belum ada, karena itu yang akan menjadi targetnya. Aplikasi mendigitalisasi itu udah full. Selanjutnya kita masuk ke teknologi arsitektur. Itu pertama kita akan menggunakan standar katalog untuk pembuatan aplikasi dalam mendukungnya. Server yang digunakan itu ada standarnya itu server 8 GB, 1 TB SATA PowerEdge. Lalu untuk OS servernya itu ada CentOS server, domainnya ada .co.id, web servernya ada Apache atau Nging. Ada application servernya itu ada Apache Tomcat. Terus untuk data distributionnya itu menggunakan core switch-nya itu ada router atau switch. Terus kecepatan transfer data, kehandalan yang tinggi, periode latensinya atau delay-nya yang rendah. Lalu ada switch aksesnya itu menggunakan enable MAC address filtering, ada handle switch bandwidth, create separate. Lalu ada access point, itu ada UNIFI, Ubiquit, ada UAP ACLR, ada routernya menggunakan cloud core. Lalu untuk data transaction-nya menggunakan internet dan mail server. Itu internetnya 100 Mbps dan mail servernya menggunakan mail. Security-nya menggunakan firewall dan antivirus. Menggunakan Windows Firewall dan Windows Defender. Lalu performance and availability-nya menggunakan UPS 2200 Watt. Client performance-nya menggunakan laptop, OS client, memori, dan memorinya. Untuk teknologi portofolio katalog ini untuk menggambarkan lebih detailnya dari yang sudah disebutkan dari standar katalog. Dapat dilihat, untuk servernya itu menggunakan VMware ESC tipe 7.0, terus OS servernya menggunakan SEOS Ubuntu. Lalu untuk web servernya menggunakan Nginx, application servernya menggunakan Apache Tomcat, servernya menggunakan VMware ESXi 7.0, ini untuk backup servernya. Untuk backup servernya sama seperti dengan server yang di atas. Untuk main routernya menggunakan wireless router, per switch-nya menggunakan HP ProCurve. Lalu switch aksesnya menggunakan switch akses 10 port GB, desktop switch. Firewall-nya menggunakan Windows Firewall Defender, access point-nya menggunakan access point, client platform-nya menggunakan HP 14 i3,
Lalu untuk OS-nya itu menggunakan Windows 10 dan memorinya menggunakan SSD MediaForce 120 GB. Sistem atau teknologi matriks ini, matriks memetakan hubungan antara aplikasi Desa Mekarmaya dengan teknologi yang digunakan. Untuk aplikasi 6NG, website integrasi keuangan, sisa Kedes, website pelayanan umum desa, dan Sipades itu menggunakan semua layanan kecuali antivirus dan UPS-nya. Environment and location diagram ini untuk menggambarkan lokasi keberadaan aplikasi. Dapat dilihat di sini tuh ada kantor balai desa dan juga ada cloud server, dan ini adalah kantor badan pengawas desa. Dia ada di luar kantor balai desa. Dia tuh ada aplikasi Siswa Kedes. Siswa Kedesnya itu diolah oleh badan pengawas desa. Selanjutnya ada platform decomposition diagram, itu untuk menggambarkan seluruh platform teknologi. Nah, ini dia untuk platform teknologinya. Dapat dilihat terdapat security-nya, ada firewall atau antivirus, ada disaster recovery-nya pakai UPS, teknikalnya pakai cloud server, ada backup server, servernya ada OS server, application server, web server, lalu klien aksesnya ada laptop, memori OS, message transaction-nya ada mail server, internet, file transfernya ada core switch, switch access point, router. Yang terakhir itu ada gap analisis teknologi arsitektur, itu terdapat karena teknologinya sudah full tetapi kontrol dan pemeliharaan infrastrukturnya masih partially atau masih setengah. Baik, sekian presentasi tugas besar dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.